Aku udah ikut 3 perlombaan antar kabupaten dan alhamdulillahnya 3-3-nya dapat medali emas. 2 medali emas juga. Bisa bertahan dari 3 lomba itu yang mereka bisa latihan berbulan-bulan dan itu bisa dapetin medali emas, itu keren banget sih. Wajib diapresiasi, guys. Welcome to Kesmadu, podcast Esmadu. Hai penonton setia podcast Esmadu. Balik lagi dengan aku Alila dan Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprilia Melati Nugraha. Bisa dipanggil Amel. Aku host baru pada episode kali ini. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan 2 narasumber dari Eskul Silat loh. Kita bakal mengulik gimana sih mereka bisa masuk silat dan apa aja prestasi yang udah mereka raih. Langsung aja, welcome Kak Aida, perkenalkan diri kira lagi nonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zagita Oktavia Rahman dari kelas 9A. Aku di sini sebagai perwakilan dari ekstrakurikuler pencaksilat. Hai, perkenalkan, nama aku Salsabila Kulianova dari kelas 9A dan aku juga perwakilan ekstrakurikuler pencaksilat di SMPN 2 Majalaya. Oke, halo Kak Alsa dan Kak Siva. Aduh, cantik banget ya hari ini. Ini berarti bener ya panggilannya Kak Alsa dan Kak Siva. Iya benar. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Moodnya gimana nih, baik gak? Lumayan lah. Lumayan baik ya. Hari ini lumayan capek ya. Lumayan melelahkan. Banyak kegiatan. Sebelumnya, terima kasih banyak banget buat Kak Alsa dan Kak Siva yang udah berkesempatan datang pada podcast kali ini di episode kali ini. Oh iya, terima kasih kembali ya sudah memberikan kesempatan kita untuk hadir di episode kali ini. Oke, jadi kita tuh punya banyak banget nih pertanyaan dari yang mulai mengenai filosofi silat, kemudian keseharian dari silat itu bagaimana aja dan Juga tentang momen-momen. personal kalian juga ya. Betul. Kira-kira ini Narasumbernya udah siap atau belum nih? Siap banget ya Oke, kita. harus semangat ya. harus Jadi pertanyaan pertama, apakah silat masih relevan di zaman modern atau udah mulai ditinggalin sama generasi muda? Menurut kita masih relevan banget ya, karena kemarin aja pas demo school kita menerima anggota baru yang banyak banget. Total tuh ada 40 lebih anggota baru yang Wah, masuk. banyak banget ya gitu. Wah, itu lumayan banget Iya, sih segitu ya, lumayan apalagi sih, buat jadi- ekstrakurikuler bela diri, ya kan. 40 lebih orang itu notabene laki-laki atau perempuan? Perempuan justru. Wah, Perempuan ya, berarti emang sih ya kemarin itu waktu lagi demo eskul lebih banyak perempuan dibanding Ya, yang laki-laki tampil yang itu tampil. ya. Tapi itu juga keren banget sih. Mungkin yang cewek-cewek ini Jadi kayak terinspirasi gitu. betul banget kayak Bisa jadi. kalau laki-laki bisa kenapa perempuan nggak bisa? Jadi mereka malah milih masuk silat ini tuh bener banget sih, bagus. Iya, keren. Oke. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira fun fact menarik mengenai silat itu apa aja sih? Silat itu bukan cuma bela diri, tapi juga seni dan budaya tradisional. Terkadang gerakannya itu bisa di ring musik dan bisa jadi pertunjukan seni, jadi bukan cuma bertarung aja. jadi tuh silat bukan cuma perihal bela diri, tapi juga ada seninya. Biasanya yang ada lagu-lagu kayak gitu ditampilin pas kapan aja? Buat penyambutan, pembukaan, atau buat event-event pembukaan silat gitu deh. Berarti buat pembukaan awal ya sebelum masuk ke dalam event inti. Oke. Iya, kalian tuh pas lagi pertunjukan gitu biasanya tuh lagu musiknya itu tuh punya vibe apa sih, elegan atau gimana? Lebih ke klasik ya kalau kita instrumen klasik gitu. Instrumen Jawa-Jawa atau Sunda? Sunda. Sunda pelan banget gitu ya Sunda tuh. Sunda banget ya berarti. Oke, mungkin ini bakal berguna banget buat adik-adik yang mau masuk silat. Jadi pertanyaannya adalah, Kak boleh dong kasih kita tips gimana biar mudah belajar silat? Tips yang penting tuh kalian harus punya niat dan minat yang tinggi. Terus juga harus punya rasa konsisten dan kemauan yang besar. Karena kalau kalian gak punya rasa konsisten, Semuanya bakal sia-sia iya, gitu ya. bener. Kayak ya udah cuma beberapa kali ikut latihan terus mungkin ngerasa bosen dan Dadah. udah Keluar ya. Langsung keluar. langsung out.
karena mereka nggak ada kemauan, Nggak ada kemauannya niat cuman juga ya. cuman pengen coba-coba doang ya. Jadi senang-senang. peringatan buat kalian guys, kalau mau masuk sebuah ekstrakurikuler wajib punya niat, wajib punya tujuan yang pengen kalian tuju ya. Bener banget. Bener Karena banget. tanpa adanya itu semua hasilnya nothing. Jangan sampai Nggak kalian ada itu hasilnya. jangan sampai kalian itu tuh malah ngecewain ekstrakurikuler itu sendiri yang udah naruh harapan ke kalian. Oke. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan setelahnya. Jelaskan tentang tingkatan sabuk dong. Kebetulan nih, aku nih kan sering banget lihat-lihat yang kayak di internet Iya, atau mungkin di lingkungan sekitar kita, apalagi anak SD sekarang udah ada yang silat nih. Ya kan? Banyak banget ya Mm-mm. cases sekarang. Rata-rata tuh aku lihat sabuknya hitam, ya kan? Tapi kadang ada warna-warna lain juga. Nah, tapi aku tuh kurang tahu nih ya kan. Kita juga mungkin kita Aku udah juga belum nggak tahu tahu sebenarnya. ya kan. Tingkatan sabuknya ini dari yang paling rendah dan yang paling tinggi itu apa aja sih? Untuk yang paling terendah itu ada warna hitam polos, dasar itu paling dasar. Dan untuk yang paling tertinggi itu ada warna biru dan ujung stripnya itu ada warna emas. Ujungnya itu di ujung banget. Ujung banget ada 2. Oh, jadi tuh di sini banget gitu ya? Berarti kalian kalau lihat ada orang-orang lagi jalan, khususnya anak silat nih, kalian udah bisa tahu guys kalau yang hitam polos itu sabuknya berarti dia newbie atau yang masih baru ya, masih dasar. Tapi kalau kalian udah ketemu sama yang pakai sabuk dengan corak gold di ujungnya Itu dengan pasti udah warna sepuh biru banget. ya kan, itu berarti udah sepuh banget ya, udah Udah jago banget itu berpengalaman. pasti ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana awal mula kalian bisa masuk silat? Kalau awal mula tuh aku tuh emang pengen deh belajar ilmu bela diri, karena menurut aku sebagai cewek tuh kita harus bisa menerapkan ilmu bela diri gitu. Karena kan cewek tuh nggak selalu ditemenin ya, kayak Iya, ada saatnya kayak sendirian gitu, dan itu bahaya banget apalagi Itu rawan kalau banget ya. pulang malam kayak gitu kan, mungkin ada kegiatan terus pulangnya malam, kan bahaya kalau sendirian. betul banget. Dan aku tuh pengen belajar ilmu bela diri gitu, ya hitung-hitung buat jaga diri aku sendiri Iya. lah. Betul. Apa yang dibilang sama Kak Siva itu benar banget ya. Apalagi kan perempuan, ya perempuan tuh wajib minimal tahu basic Iya, karena tuh mengenai rawan bela banget diri. kena kejahatan kan. Betul banget. Belakangan ini banyak banget tuh di berita kasus-kasus yang cukup menyayat hati yang itu bersangkutan sama perempuan, dan mereka juga nggak punya bekal buat perlawanan mereka. Iya. Jadi dengan adanya kita bisa bela diri ini juga membantu banget ya, karena kita nggak akan pernah tahu kapan itu bisa terjadi. Oke, jadi Sobat Esmadu jangan lupa join eskul silat, karena itu bagi aku penting banget, karena dengan kita join eskul silat kita tuh bisa tahu minimal basicnya bela diri Iya, ya. basicnya bela diri. Itu tuh penting banget sejujur, apalagi buat perempuan kayak kita. Kemudian lanjut ke Kalsa. Oke. Kalau aku dari awal penampilan demos itu aku udah tertarik banget sama pencak silat, dari penampilannya ya. Terus kebetulan teman aku ikut silat. Siapa tuh? Shiva. Kalau lagi semuanya. Berarti teman yang membawa pengaruh positif Iya, banget itu ya, bagus banget. benar-benar. Mungkin kalau nggak ada Kak Siva, Kak Alsa nggak bisa sampai sini. Ya, bener Alhamdulillah banget itu sih, punya alhamdulillah. Di sini bareng aku. Gimana sih respon keluarga kalian tentang kalian masuk silat itu? Kalau keluarga aku pasti mendukung apapun kegiatan yang aku mau. Asal positif ya. Positif dan jelas pastinya. Oh, jadi tuh yang penting jelas tujuannya dan nggak mengarahkan kamu ke hal yang negatif gitu ya. Selagi nggak bikin diri sendiri terpaksa, karena itu kan kemauan sendiri ya. Iya, benar. Dirinya tuh kita jalanin happy-happy Ya, aja. harus nyaman gitu. Kalau orang tua punya rasa khawatir sama anak itu adalah hal yang wajar. Karena kan orang tua takut, apalagi anak perempuan dalam sebuah ekstrakurikuler bela diri itu kan harus dikhawatirkan ya biasanya. Tapi dengan adanya kakak di sini yang mungkin nanti bakal jelasin juga tentang prestasi, orang tuanya pasti bangga banget. Pasti sih, nggak mungkin nggak mau. Kalau Kak Siva gimana? Kalau aku ya, respon orang tua aku tuh sebenarnya bukan yang gak mendukung ya, lebih ke rasa khawatir gitu, karena mungkin aku anak cewek, anak terakhir juga gitu, ikutnya kok eskul yang tarung-tarung gini, silat itu kan bahaya, bisa aja ada cedera atau luka gitu. Nah, ayah sama ibu tuh sebenarnya nyuruh kayak ya udah ganti aja lah, jangan silat, tapi aku tuh kekeh gitu. Sebenarnya kakak-kakak aku juga kurang yakin kalau aku tuh bisa di bidang ini. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat pencapaian-pencapaian aku, mereka tuh jadi tahu kalau aku tuh bisa gitu. Aku tuh nunjukin ke mereka kalau aku tuh bisa loh di bidang ini gitu loh. Wah, jadi tuh Kak Siva tuh bener-bener keren ya, karena dia tuh berhasil ngebuktiin ke keluarganya kalau dia itu bisa. Apalagi menurut aku ya, kalau keluarganya khawatir tuh itu tuh wajar-wajar aja, karena wajar kan ya. ini notabene Siva itu anak terakhir ya, Iya, terus ada perempuan cewek, pula. bisa wajar. Itu wajib
dikhawatirkan ya, Iya. karena kan takut kenapa-napa, entah cedera, entah apa yang kita tidak inginkan kan pasti kadang suka terjadi yang ibaratnya mengkhawatirkan orang tua banget. Tapi sih kita yang namanya pengen, berarti kita punya rasa pengen nunjukin ke orang tua kalau kita tuh bisa. Tapi akhirnya kita juga bisa sampai ke titik yang kita pengenin itu adalah sebuah penghargaan buat diri sendiri sih. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari aku nih, ya kan. Kira-kira aku kan suka banget lihat Sila tuh udah beberapa kali maju ke depan nih, entah ngambil piala yang tinggi di lapangan, dikasih sertifikat, atau bahkan aku lihat sih banyak banget tuh medali-medali yang didapetin sama kalian. Kira-kira dari kakak-kakak ini lomba apa aja sih yang udah diikutin sama kalian? Kalau aku udah ikut 3 perlombaan antar kabupaten dan alhamdulillahnya 3-tiganya dapat medali emas. Alhamdulillah, keren banget Keren ya. banget. Dari 3 lomba semuanya tuh dapat 3 medali 3 medali, dan itu bukan hal yang mudah loh, Iya, karena pasti perjuangannya gede banget. betul, karena 3 medali emas itu belum tentu bisa didapatin terus dan bertahan emas terus, Iya, ya bener kan? banget. Apalagi dari satu perlombaan, berarti kita harus nyimbangin fisik kita lagi, nyimbangin mental dan kepercayaan diri yang nggak boleh turun. Dan Kalsa ini hebat banget bisa bertahan dari 3 lomba itu yang mereka bisa latihan berbulan-bulan dan itu bisa dapetin medali emas. Itu keren banget sih, wajib diapresiasi guys. Kalau kasih Pak? Kalau aku jujur emang baru ikut 2 perlombaan antar kabupaten juga. Tapi alhamdulillah 2 perlombaan ini aku dapat 2 medali emas juga. Wah, jadi keren ini tuh 2 besti berprestasi ya. Aduh. Keren banget, yang nggak bisa dipisahkan berarti ya. Iya, saking Di bestinya mana-mana tuh. udah berbuat terus. Dan pula yang paling bikin senang itu ya, kalau dari kita ketika berteman sama seorang itu adalah ketika dua-duanya sama-sama berhasil, sama-sama saling support, dan itu benar-benar apa ya, ngebuat pertemanan itu bukannya ke arah yang lain-lain ya, tapi ke arah positif juga. Kita bisa bertemannya lebih lama lagi, lebih ibaratnya tuh lebih awet ya. Biasanya kayak gini tuh lebih awet pertemanannya. Iya, pasti juga keren banget sih, udah bisa dapetin 2 medali dengan 2 emas juga. Wah, keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tuh agak deep ya. Silat itu lebih ke tangan, kaki, atau hati? Hati sih. Kenapa tuh? Karena kalau kalian ikut silat gak pakai hati, kalian tuh gak akan nyaman di organisasi ini gitu. Nanti kalian tuh ya kayak tadi, kayak konsisten tadi itu, kalian akan keluar gitu aja, gak akan bertahan lama lah intinya. Karena emang gak ada niatnya gitu ya. Karena ya iseng lah mungkin. Terus juga kan silat tuh mengajarkan kita untuk gak rendah hati, gak sombong, dan harus sabar. Karena silat tuh harus kuat di luar dan di dalamnya. Iya, bener banget sih nih ya. Jadi kalau ada seseorang yang punya bakat silat, cuman dia itu punya hati yang buruk ya, atau punya niat yang buruk, pasti bakatnya bakal dipakai buat hal-hal yang negatif ya. Jadi itu gak boleh ya, gak disarankan, bener-bener gak disarankan, tidak boleh. Apalagi remaja-remaja zaman sekarang tuh banyak banget yang menyalahgunakan ilmu bela diri mereka yang mereka pelajari di ekstrakurikuler sekolah mereka. Dan notabene tuh pelajar. Contohnya kegiatan ini nggak boleh ditiru ya guys sama kalian. Kayak contohnya kayak tawuran yang kadang memanfaatkan ilmu bela diri mereka yang mereka pelajari. Dan itu benar-benar tidak boleh dicontoh. Baik kalian yang pelajar atau mungkin kakak-kakak lain yang nonton video ini, mohon jangan pernah ditiru segala sesuatu yang bersikap menyalahgunakan sesuatu yang sudah kalian dapatkan. Iya guys, bener banget. Jadi kalau kalian punya bakat untuk buat bela diri, tolong jangan disia-siakan dan dipakai untuk hal yang positif aja. Cari prestasi, bukannya malah cari masalah. Bener banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Nah, aku nih kan lihat nih banyak banget juga yang masuk silat ya. Jadi kakak-kakak pasti taunya dong perubahan-perubahannya itu seperti apa. Ya pribadinya mereka itu seperti apa. Dari mulai materi atau sebagainya itu. Jadi apa sih perubahan dari seorang siswa ketika sudah mengikuti ekstrakurikuler silat selama beberapa bulan dan bandingkan dengan yang sudah mengikuti ekstrakurikuler silat selama mungkin dalam jangka waktu yang lama? Pastinya bakal beda banget. Apalagi yang baru pemula, yang Jadi itu cuman kelihatan banget gitu ya. iya, yang baru aja cuma Hafal dikit-dikit. menghafal hal-hal dasar, mempelajari hal-hal dasar aja. Sedangkan yang sudah lebih lama pasti lebih mempelajari, lebih mendalami,
dan lebih memahaminya. Jadi Jadi tuh- lebih berpengalaman. Jadi tuh kata beda banget ya, mulai dari teknik, pemahaman. Dan mungkin dari cara mereka memahami gerakan. Jadi berarti kalau ibaratnya newbie itu masih awal banget guys. Ibaratnya dari 100% mereka baru mungkin 30% atau 20% banget ya. Sedangkan yang sudah berpengalaman lebih banyak biasanya akan lebih matang. Iya. Baik dari dalam materi, luar materi, dari cara mereka melakukan gerakan, atau mungkin pengetahuan dan pengalaman mereka lebih luas dibandingkan yang masih baru-baru. Iya betul banget. Biasanya tuh silat tuh selain belajar tentang bela diri, belajar apa lagi sih? Ya, belajar kesabaran lah itu salah satunya kan. Terus melatih mental juga. Karena kalau kita nggak punya mental tuh kita nggak akan berani untuk ikut pertandingan Ya, kayak gitu. bener sih. Harus uji mental berarti. Iya, benar. Karena kalau aku lihat juga tuh pertandingan silat bukan cuma ditonton 1-2 orang doang. Iya, Banyak kan, Dari gak sampai seratusan banget. orang mungkin ya. Dan itu cukup nguji jantung. Iya, apalagi kalau kita kan supporter betul banget. Iya. Kadang bikin Barang-barang. deg-degan. Apalagi kita lawan seorang yang ibaratnya kalau kita udah tahu dari mana-mana ini adalah saingan yang berat, apa bisa ngalahin diri kita gitu. Tapi kalau dari depan ini ngelihat udah dapat medal gold semua, itu keren banget sih. Berarti mereka tuh punya pendirian guys di setiap lomba dan mereka tuh nggak ciut sama nyali mereka sendiri, keren. Oke, jadi ini is story time. Waktunya kalian, ayo dong ceritain keluh kesah kalian selama kalian ikut lomba atau selama kalian ikut ekskul silat. Kalau kesannya ya kita tuh pasti ngerasain rasa capek lah, rasa jenuh, rasa kesel, bosan gitu. Tapi setiap latihan itu kita pasti mendapatkan hal baru gitu kan, mendapatkan hal baru, materi baru, ilmu baru gitu kan. Nah kita tuh jadi yang tadinya bosan kita masih ada tujuan gitu, kayak masih ada materi baru nih yang belum dipelajarin gitu. Jadi tuh kepo, jadi pengen Iya. langsung belajar ya. Masih kayak bimbang lah, tapi bosan, tapi mau gitu. Iya, betul, kurang betul. lebih. Jadi tuh kalian tuh punya banyak alasan buat tetap bertahan ya. Itu keren banget. Pasti sih, karena mau udah berakhir tapi kalau aku sekarang misalnya nih keluar, nanti kedepannya teman-teman aku pada dapat ini sedangkan aku enggak, ya kan? Terus nanggung juga karena kita nggak ada kegiatan lain misalnya, dan ini udah diterima, jadi ya kita jalanin aja lebih baik daripada kita berhenti di tengah jalan. Itu pecundang banget. Ya jangan pernah berhenti di tengah jalan sebelum impian kita tercapai. Benar. Gitu. Kemudian sampai ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Jadi ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir ya di sebelum pengunjung video ini selesai. Jadi aku mau nanya nih, kan kita ini dalam lingkungan SMP ini kan ibaratnya kita kedatangan adik-adik baru ya kan, khususnya kelas 7. Kira-kira apa tantangan Kak Alsa dan Kak Siva membimbing ekstrakurikuler silat ini pada lingkungan sekolah menengah pertama atau SMP ini? Tantangan terbesarnya adalah menjaga kestabilan kesabaran kita, karena anak-anak baru itu pasti masih pengen bercanda ya. Iya, kalau betul gitu. banget. Bisa diatur lah Bisa ibaratnya. diatur. Jadi kita harus banyak-banyak sabar. Banyak sabar. Iya, mungkin karena kalau kita nggak sabar atau malah nggak sengaja emosi, itu bakal ngebuat adik-adik kita tuh bakal takut. Gitu. Iya betul banget ya, apalagi anak-anak ini ibaratnya masih newbie banget. Iya. Ya nggak bisa dikasarin, harus terus diajar tuh sabar. Apalagi yang paling sulit adalah ketika kita harus turunin ego kita. Iya benar-benar. Betul banget, ketika ego kita tinggi, tapi kita harus nurunin ego kita dan ngalah sesabar-sabarnya mungkin buat ngajarin anak-anak itu. Mending ya kalau ketika kita melatih seseorang yang sudah punya pengalaman, mungkin dia sudah lebih mengerti, kita lebih mudah. Tapi ketika kita bertemu sama anak-anak yang belum punya pengalaman sama sekali, itu jadi tantangan baru buat kita. Tapi bagus ya, ngajarin kita tentang rasa sabar itu bagaimana, dan rasa sabar itu juga itu adalah salah satu kunci pelatih buat ngajarin mungkin kakak-kakak di sini ya. Berarti aku tuh menyampaikan kayak jangan nunjukin kalau kalian tuh kesel, capek atau marah gitu ke adik-adik yang baru ini, karena kalau sekali kita kelepasan marah atau kesel, mereka mungkin bisa aja mikir kayak aduh aku salah mulu nih gitu. Aduh, ada kakaknya Mereka jadi kurang pede ya mungkin ya. Makanya kita tuh kayak harus menjaga kesabaran kita, nggak boleh marah-marah, dan ya harus memaklumi lah kalau mereka tuh masih susah diatur atau masih sering bercanda, karena ya anak-anak baru ya masih Lambat laun mereka juga bakal ngerti kalau apa itu peraturannya, atau mungkin lambat laun mereka juga akan lebih mengerti, oh ini tuh ekstrakurikuler
bela diri, Iya. bukan ekstrakurikuler yang buat bercanda atau sebagainya. Karena mereka masuk ekstrakurikuler, pasti mereka punya tujuan, mereka mau punya prestasi, mereka mau ibarat tuh punya nama gitu ya di ekstrakurikuler itu. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita di pengunjung video ini. Sekali lagi mohon maaf ketika ada sesuatu mungkin kata-kata kami baik dari narasumber ataupun hostnya yang kurang mengenakan untuk kalian, mohon dimaafkan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah guys, jangan lupa yang nomor 1 join ekstrakurikuler silat SMPN 2 Majalaya. See you, bye-bye.